Nah, terkait geomorfologi marin, dia tuh mencakup pesisir, tapi dia juga mencakup geomorfologi bawah laut. Nah, tapi karena memang yang erat sama perencanaan itu adalah yang di pesisir, kita akan fokus di pesisir, guys. Oke, nah ini tadi sempat aku singgung ya, tentang batas antara lempeng benua sama lempeng samudra. Kalau kalian pernah dengar yang namanya paparan benua atau perairan dangkal, itu adalah si continental shelf sebenarnya. Itulah kenapa kalau kalian lihat ya, setelah daratan, kalau kalian misalnya menuju ke arah laut, itu pasti daratan dangkal dulu, baru tiba-tiba laut dalam. Karena ya ini, keberadaan si continental shelf. Terus kalau continental slope, nah ini baru benar-benar marginnya. Maksudnya, continental slope tuh benar-benar batas antara lempeng benua sama lempeng samudra. Nah, baru continental rise dan seterusnya itu sudah termasuk lempeng samudra. Oke, terus continental rise dia juga punya alasan kenapa dia itu landai seperti ini. Nah, jadi dia ini gara-gara ini material longsoran dari si continental slope karena dia curam. Jadi continental rise itu kayak semacam akumulasi sedimen lah. Nah, apabila kalian perhatikan continental margin karena dia masih besar sekali pengaruhnya dari daratan, eh, sedimen yang banyak ada di sini adalah sedimen litogenik atau sedimen yang berasal dari darat, entah itu kebawa oleh limpasan permukaan, oleh air hujan, eh, atau enggak dari ya itu aktivitas pesisir, sedimen-sedimen di pesisir yang kebawa sampai ke tengah laut. Nah, kita lihat lagi, baru pas di lempeng samudra sudah selesai masa transisinya, itu adalah abyssal plain. Nah, terkait abyssal plain, aku juga mau ngelurusin, abyssal plain itu tidak se-plain itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian lihat abyssal plain, ini mana ya gambar yang ininya? Dia tuh sebenarnya hanya karena dia tertutup sedimen aja, jadinya kelihatannya datar. Padahal abyssal plain tuh kalau kita menghilangkan sedimen di atasnya, dia tuh kayak rug atau tidak rata. Di Bing nggak ada nih gambarnya. Nih coba aku search ya, kalau biar kalian kebayang. Jadi memang di dasar laut pun itu sedimennya tuh tebal. Ya nggak ada ya. Oke, jadi aku gambarin aja. Jadi ibaratnya abyssal plain itu sebenarnya kayak gini. Nah, cuman karena sedimennya itu tebal, jadi kalau kita lihat dari atas, dia itu datar. Dan itulah kenapa kita namakan dengan abyssal plain. Terus juga abyssal plain, walaupun kelihatannya datar, tapi kalau misal ada seamount, ada apa lagi tadi guyot, ada basaltic plateau, ya itu bisa aja menjadi tidak merata. Makanya kalau kalian lihat bathymetry itu tidak se-plain itu, ya kan? Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gini ya bentuk eh laut. Oh iya, aku juga mau luruskan batas antara lempeng benua dan samudra yang continental margin kalian lihat ini itu hanya berlaku bagi lempeng pasif. Oke, maksudnya apa? Jadi gini, batas antara lempeng benua dan samudra itu terbagi jadi dua actually. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Oke, apa yang dimaksud dengan pasif? Apa yang dimaksud dengan aktif? Pasif itu artinya di situ secara tektonik stabil atau bukan merupakan zona subduksi. Tapi kalau aktif, dia ini adalah merupakan zona subduksi.
Oke. Nah, kalian sekarang aku akan kasih contoh langsung yang aktif apa, pasif kayak gimana. Kalau yang pasif, contohnya kayak di sebelah kanannya US, sebelah barat, sebelah timur. Kan itu dia menghadap Mid Oceanic Ridge ya. Nah, jadi kalau kita lihat penampangnya tuh bakal kayak gini. Kayak yang tadi kalian pelajari, ada continental shelf, slope, sama rise. Nih, kalau kita lihat ya. Nah, kan kayak gini kan, kalau di Atlantik Utara. Nah, ini termasuk pasif nih berarti yang berada di sini. Kenapa? Karena dia tidak terdapat subduksi. Beda halnya kalau kalian melihat Ring of Fire, ya kan? Nah, kalau di Pasifik sini, ini kan semuanya adalah jalur subduksi. Aku keluar. Nah, ini aktif continental margin. Nah, yang aktif tuh kayak gini ya. Seperti diagram subduksi yang kalian lihat pada umumnya. Jadi kayak gitu. Kebayang ya sampai sini? Oke. Nah, berarti oke, kalian tebak. Berarti kalau apa nih? Kalau pesisir Chile itu berarti kira-kira aktif atau pasif? Kira-kira ada nggak di pesisir Chile keberadaan kayak continental slope gini, continental rise gini? Oke, termasuk yang aktif ya. Kalau Chile itu karena subduksi Andes. Oke, jadi eh, kalau di yang aktif itu kalian tidak akan nih nemuin kayak gini. Karena kalau kalian pikir-pikir juga, continental margin dengan tipe seperti ini kan harus ada akumulasi sedimen yang banyak. Dan itu nggak bisa kita dapatkan di zona yang secara tektonik aktif. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini apa ini? Oh, ini cuma mau nunjukin aja. Jadi kalau di continental shelf itu ada endapan-endapan atau sedimen yang ada tuh ya sedimen dari darat, bisa kasar, bisa halus, bisa juga sedimen dari terumbu karang, dan juga sedimen karbonat dari binatang yang bercangkang kemudian dia mati. Oke, nah ini aku skip aja. Oke, sekarang kita lihat tadi sebenarnya buat apa sih kalian aku kasih tahu tentang continental margin itu? Karena apakah dia pasif atau aktif itu bakal mempengaruhi fitur-fitur yang bisa kalian lihat di pesisir. Oke, makanya kalian pernah nggak ngelihat di pantai selatan Jawa misalnya ada fitur kayak tombolo, speed, atau kayak barrier island? Nggak pernah kan? Nah, itulah sebabnya. Oke, ini kita lihat ya dinamika pantai. Sebenarnya yang paling utama adalah efek dari si longshore current. Udah pada pernah dengar ya mungkin? Atau arus sejajar pantai. Oke. Nah, arus sejajar pantai inilah yang menciptakan fitur-fitur seperti yang aku sebutin tadi, speed dan lain-lain. Tapi dengan syarat fitur-fitur tersebut hanya bisa terbentuk apabila dia pasif, karena nggak ada gangguan tektonik. Oke, kita lihat lagi. Nah, sebelum kita masuk ke fitur-fitur tadi, ini kalau teman-teman mau lihat penampang melintang dan istilah-istilahnya. Jadi apa ya? Ada shore, ada foreshore, ada backshore, ada nearshore, ada inshore. Tapi menurut aku tenang aja, ini nggak usah kalian hafalin sih. Yang penting kalian tahu apa bedanya coast sama shore. Kalau shore ini kayak bener-bener batasnya dengan muka air.
Coast itu istilah buat daratan, tapi belum menyentuh air sama sekali. Nah, kalau offshore itu tuh kalian mungkin sering dengar ya kayak offshore, offshore, offshore. Nah, itu adalah laut lepas sebenarnya. Jadi ya, kalian ambil istilah-istilah umumnya aja lah. Kayak offshore, terus kayak apa lagi? Inshore, subshore, sama coast. Nggak usah ngafalin banyak-banyak amat juga. Continental tuh pasif, iya benar. Nah, terus kalau kalian lihat di sini ada high water level dan ada low water level. Nah, maksudnya eh ini terkait pasang dan surut ya. Ketika pasang, dia kan bakal lebih tinggi. Kalau surut, itu bakal lebih rendah. Nah, kalau kalian pikir-pikir nih, selama ini mungkin kalian pernah baca tentang pasang surut. Nah, penerapannya gimana kira-kira? Pasang surut itu juga bakal mempengaruhi gaya morfologi yang kalian temui. Nanti kita lihat delta, bedanya delta yang kena pengaruh pasang surut sama yang enggak, itu bentuknya juga beda. Begitu juga dengan fitur-fitur yang deposisional. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini gambar yang lebih cakepnya dari tadi. Offshore, inshore, foreshore, sama backshore. Oke, kemudian fitur yang mempengaruhi geomorfologi di pesisir itu juga adalah pecahnya gelombang atau wave breaker. Nah, mungkin pernah ini masih ingat wave breaker ada apa aja? Aku juga udah lama banget nggak bahas ini. Kayak ada, kalau nggak salah ada surging ya, terus ada spilling, terus ada apa lagi plunging, sama ada collapsing. Nah, ini hafalan banget nih. Tapi intinya, ombak yang pecah di pantai itu bakal mempengaruhi apakah si pantai ini bakal jadi pantai curam atau pantai landai. Kalian pernah lihat nggak gambar pantai itu yang kayak gini? Nah, kalian lihat pantainya tuh tebingnya curam. Tapi ada juga pantai yang kayak gini. Misalnya apa? Misalnya Pahawang. Nah, ada yang bisa kayak gini. Pertanyaannya kenapa? Nah ini, kalian tinjau dari ombaknya. Sorry. Pernah ingat istilah swash sama backwash? Bayangin kalian lagi berdiri di pinggir pantai. Ombak yang mendebur ke arah kaki kalian itu adalah swash. Dan ketika ombak itu balik lagi, kan dia bakal balik lagi tuh ke laut, itu namanya backwash. Nah, di sini kalian tinggal membandingkan. Yang lebih dominan kekuatannya apakah swash atau backwash. Itulah yang menentukan dia bakal jadi curam atau landai pantainya. Oke, kita tinjau mulai dari apa ya? eh oh, ini. Kalau pantai yang landai seperti di gambar ini, nah dia ini terjadi ketika swash itu justru kekuatannya lebih besar dibandingkan backwash. Oke, simpan dulu. Kalau pantainya curam, itu adalah ketika si backwash-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan swash. Yang perlu teman-teman pahami di sini, ini perbandingan yang relatif. Swash-nya lebih kuat bukan berarti backwash-nya lemah. Dan ketika backwash-nya kuat bukan berarti swash-nya juga lemah. Tapi mana yang lebih kuat aja. Nah, sekarang kita lihat yang buat pantai landai. Kalian bayangin, ombak ketika swash-nya itu kuat, kira-kira apa yang bakal terjadi pesisir? Batu-batu bakal pecah kan, membentuk partikel yang lebih kecil. Nah, itulah yang menjadi sumber pasir di pantai. Karena swash itu lebih kuat dibandingkan dengan kekuatannya untuk menarik si pasir yang udah pecah lagi tadi ke laut. Of course, pantai yang kebentuk itu bakal pantai yang kayak gini. Jadi cenderung untuk mendeposisikan sedimen. Jadi dia mecah tebing hingga jadi landai.
tapi apa namanya, tidak ditarik lagi ke laut. Beda halnya ketika si backwash yang lebih kuat. Kalau si backwash yang lebih kuat, apa ya, partikel yang pecah yang lebih kecil itu bakal dengan mudah dia tarik lagi ke laut. Jadinya, ya dia bakal kayak yang tadi pantai di Ireland atau mungkin di bentar, kalau di pantai selatan tuh cenderung kayak gini ya, kayak di mana lagi Nusa Penida. Pokoknya pantainya jadi curam. Atau enggak ya gini, pasirnya tuh sedikit doang, pantainya cenderung curam. Oke, kayak gitu. Jadi materi gelombang yang pernah kalian pelajari waktu OSK itu jangan sampai lupa, karena itu kepake sebenarnya. Apa nih yang cocok buat surfing apa? Oh, wave breaker. Katanya sih plunging ya atau plunging. Soalnya bentuknya tuh kayak mencuat gitu, tapi aku nggak tahu, aku belum pernah surfing. Pernah sih nyoba, tapi nggak bisa. Aku kebalik terus aku nyemplung dan itu kayak masuk ke hidung airnya, jadi aku trauma, aku nggak mau. Oke, anyway. Kita lihat lagi. Nah, tadi kita udah bahas tentang apa? Gelombang, swash, backwash. Tapi yang selain itu yang berpengaruh juga tentunya adalah angin, karena angin akan mempengaruhi gelombang. Tapi jangan salah, angin tuh nggak cuma mempengaruhi gelombang, tapi dia juga mempengaruhi pergerakan sedimen. Nah, contohnya itu kayak di Gunung Kidul, di pantai selatan Jawa. Jadi karena pengaruh angin, gumuk pasir di sana tuh mundur dan terus mundur. Jadi kayak ibaratnya muka pantai itu semakin maju ke arah darat gara-gara erosi oleh angin. Oke, aku Bumi keluar. Oke, kita aku share screen lagi. Angin, gelombang, lalu arus. Nah, arus di sini eh ya tadi ya contohnya arus sejajar pantai. Terus kalau arus permukaan tuh ngaruh nggak ya? Arus itu nggak begitu sih sebenarnya. Kalau arus ya, yang surface wave current tuh sepertinya nggak terlalu signifikan. Tapi berhubung si arus yang kalau kalian pernah lihat ini mempengaruhi temperatur sama arus tuh kapasitas si volume air yang bisa dia bawa tuh beda-beda, ya sedikit-sedikit mungkin berpengaruh ya. Tapi ini cenderung di tengah laut sih. Jadi yang lebih dominan tentunya efek dari arus sejajar pantai. Terus, dan yang terakhir yang nggak kalah penting ini adalah pasang surut. Oke, kita mulai dari yang apa? Angin dulu deh. Nah, kenapa angin itu penting? Karena dia yang menentukan gelombangnya itu segede apa, arahnya kemana, dan angin juga yang ini menyebabkan erosi, terutama buat di partikel yang tidak terkonsolidasi seperti pasir. Oke, terkait besarnya gelombang oleh angin, itu tidak cuma kecepatannya aja guys, tapi juga dari pitch atau seberapa eh, si angin itu menyentuh air. Kebayang nggak? Itulah kenapa perairan yang terbuka itu gelombangnya lebih gede-gede karena phase-nya itu lebih gede. Kalian bandingin sama perairan dangkal atau perairan tertutup. Nah, itu karena ibaratnya angin punya lebih banyak gaya untuk memberikan gaya gesek yang mengangkat si gelombang di permukaan. Nah, kebayang maksud aku? Itu yang dimaksud dengan phase. Sehingga tentunya lamanya angin bertiup itu juga berpengaruh. Semakin dia lama, semakin besar juga gelombang yang digenerasikan. Oke, jadi intinya gelombang tuh gara-gara angin sebenarnya. Tapi ada pengecualian khusus. Misalnya kalau kayak gelombang yang diakibatkan oleh gempa, tsunami, atau mungkin seishe, masih ingat materi yang kebencanaan pernah aku bahas kemarin? Seishe ini juga bisa terjadi di laut loh, walaupun jarang.
Kenapa? Karena harus bentuknya tuh kayak mangkok ya perairannya. Kalau dari batimetrinya, nggak semua laut bentuknya kayak mangkok. Contohnya paling kalau yang rawan seisha itu kayak Hudson Bay yang di Kanada. Nah ini kan perairannya bentuknya mangkok nih, batimetrinya juga kayak mangkok. Buat teman-teman yang lupa seisha itu apa atau nggak hadir, seisha itu ini fenomena gelombang naik. Bisa gara-gara angin, bisa gara-gara gempa. Oke, bukan sotong ya guys. Seisha hazard. Nah, ini biasanya terjadi di danau, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi di laut yang tertutup. Jadi kayak kalian bayangin, kalian punya mangkok, ditaruh di atas meja. Kalian jalan nih, kesenggol mejanya sama kalian. Kira-kira mangkok isi airnya bakal gimana? Bakal naik turun gitu kan, air di dalam mangkoknya. Nah, itu contoh seisha. Dan itu cukup bahaya sebenarnya. Oke. Oke, ini ada permintaan buat ngulang penjelasan tentang fetch ya. Oke, tadi katanya putus-putus. Oke, jadi fetch itu bisa kita artikan sebagai lamanya dan seberapa air laut itu terpapar dan terangkat oleh angin. Itulah kenapa perairan yang terbuka kayak samudera yang luas itu gelombangnya gede-gede karena fetch-nya juga besar. Jadi ibaratnya fetch itu adalah seberapa banyak kontak antara angin sama air. Semakin banyak kontaknya, berarti kan semakin besar fetch-nya. Fetch-nya itu kontaknya. Dan of course semakin besar energi yang ditransfer oleh angin ke air laut. Kebayang sampai sini? Oke. Nah, kita lihat lagi. Oh, apa ini? Ada pertanyaan. Kak, bedanya surging sama collapsing itu apa ya? Bisa dijelasin detailnya? Oh, terkait wave breaker ya? Oke, coba nanti abis penjelasan ini ya, energi yang berpengaruh. Nanti kita bahas lagi breaker itu apa aja. Nah, kemudian ada arus laut. Jadi arus, kalau dari tadi kan kita ngomonginnya yang horizontal ya, kayak arus sejajar, arus permukaan. Sebenarnya ada juga arus laut yang vertikal. Pernah dengar istilah upwelling sama downwelling? Tapi kalau kita ngomongin geomorfologi, itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena fungsi upwelling dan downwelling itu lebih ke fungsi secara lingkungan. Masih ingat kalau upwelling itu membawa apa? Nutrien dari bawah ke atas. Kalau downwelling itu perannya apa? Oksigen dari atas ke bawah. Betul. Nah, itu contoh arus laut yang vertikal. Oke, ini aku skip aja. Nah, paling selain apa namanya? Selain longshore current atau arus sejajar pantai, ini ada ya onshore current sama rip current. Nah, rip current mungkin teman-teman udah pernah dengar. Dia arus yang menarik perenang ya biasanya ya. Tapi dia juga actually narik sedimen. Terus kalau onshore current, nih aku kasih lihat gambarnya. Mana ya? Pokoknya onshore current itu, oke kalau di sini nggak ada gambarnya, dia tuh arus yang narik ya dari pantai ke arah laut lepas. Oke, kita lihat lagi. Nah ini apa ini? Ini longshore current, ini rip current. Oke, ini gambar aja biar kalian kebayang. Tadi mana lagi ya? Arus, terus, nah pasang surut di sini ada nggak ya? Bentar. Oke, ini nggak ada nih, skip di sini. Kita akan bahas yang keempat, yaitu pasang surut. Kalian pernah dengar nggak yang namanya salt marsh?
Ini mungkin nggak ada di Indonesia, tapi ada di ini, di luar negeri ibaratnya. Nah, yang kayak gini-gini, ini adalah pengaruh pasang surut bagi pesisir. Nanti kita bahas ini, biar kalian nggak bingung. Nanti ada geomorfologi namanya lagoon sama barrier island. Oke. Terus kalau kalian lihat, mungkin kalian udah pernah belajar ya, klasifikasi delta tuh ada apa aja. Pernah dengar yang estuarine delta, yang delta dipengaruhi sama pasang surut? Nah, kalau kalian liatin, delta yang dipengaruhi pasang surut tuh punya jalur pasang surutnya itu sendiri, nih kayak gini. Jadi energi gelombang pasang dan surut tuh nggak bisa kita remehkan ya. Walaupun kesannya kayak cuma perbedaan tinggi air, tapi kalau kalian pernah ngerasain langsung berdiri pada saat masa transisi dari pasang ke surut, gelombangnya tuh kuat. Bahkan waktu itu aku pernah main pantai, aku cuma berdiri di kedalaman semata kaki, tapi aku merasa kaki aku tuh ketarik. Apalagi kalau kalian yang agak dalam mainnya, nah itu lebih ketarik lagi. Oke, jadi biasanya gitu. Delta yang dipengaruhi sama pasang surut itu punya banyak tidal channel atau saluran pasang surut kayak gini. Nih, ini ada banyak kayak jalur-jalur ya. Ini sebenarnya adalah jalur pasang surut. Makanya kalau kalian lihat Delta Mahakam, nah bentuknya kayak kayak jamur goreng crispy, ya kan? Ini adalah tidal channelnya nih, di mana pasang surut bakal masuk dan keluar. Oke, buat yang nggak tahu tulisannya nih aku tulis. Tidal channel. Oke. Oke. Nah, biar kalian kebayang, aku akan nge-compare kalian sama delta biasa yang tidak kena banyak pengaruh pasang surut. Beda kan? Nah, itulah pengaruh pasang surut terhadap suatu delta. Oke, karena ini udah kita bahas, tadi kita ke pertanyaan tadi ya. Apa tipe-tipe wave breaker. Oke, nih mungkin ada gambarnya biar bagus. Dulu waktu aku mau belajar WSK USP, kebetulan tuh papaku lagi ngajak ke pantai. Yang deket dari rumahku kan Pantai Anyer ya. Nah, jadi waktu itu aku ke Anyer, aku bawa buku oceanografi. Dulu aku kayak masih belajarnya di LOPI kan, buat OSK. Nah, di situ aku kayak ngeliat langsung gitu di pinggir pantai.